Halo guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama dengan saya di Tengkuruk Channel. So, pada kalian yang menonton video ni, seperti biasa dengan kehadiran, dengan penampilan Tengkuruk Channel pastinya akan membahas seputar sepak bola dan juga perkembangan tentang sepak bola yang terdapat di Indonesia. Saya rasa sangat tertarik dengan bagaimana pasukan timnas Indonesia begitu menonjol dan menjadi unggul ya di Asia Tenggara ini, dan ini merupakan satu yang memberi inspirasi pada banyak tim ya. Bagaimana Coach Sintayong membentuk pasukan timnas Indonesia sehingga dia bisa untuk membawa sehingga 3 level ke peringkat yang lebih tinggi ya. Jadi ini merupakan satu kejayaan bagi pasukan timnas Indonesia di bawah kendalian Coach Sintayong. So, sebenarnya dengan kehadiran Coach Sintayong ini telah merubah wajah pasukan timnas Indonesia. Kalau sebelum ini mungkin timnas Indonesia tidak diambil diambil berat oleh tim-tim lawan, tetapi saat ini mula menjadi perhatian, mula menjadi ketakutan, dan tim-tim lawan harus dan wajar untuk berhati-hati apabila menentang pasukan timnas Indonesia, kerana timnas Indonesia dengan penampilan wajah-wajah baru itu lebih mengukuhkan lagi pasukan timnas Indonesia itu. Nah, jadi di sini dikatakan timnas Sintayong guncang Asia ya. Jadi ini merupakan satu bentuk kejayaan dan juga rekod yang telah dicipta oleh Sintayong dan juga tim ataupun timnas Indonesia itu serta sokongan dan dokongan daripada Ketua Umum PSSI yaitu Pak Erick Thohir, dan paling menariknya juga apabila timnas Indonesia ini mendapat support 100% ya, 100% daripada pemerintah Indonesia. Jadi ayo kita tengok bagaimana Sintayong mengguncang Asia nih guys. Jadi apapun kita coba semak dulu infonya, apakah perkara-perkara yang telah dilakukan oleh Coach Sintayong sehingga pasukan timnas Indonesia menjadi unggul ya di Asia Tenggara. Jadi langsung kita saksikan klip video ini. Jom. Timnas Sintayong guncang Asia. Gitulah. Sintayong mengakui para pemain sudah memahami filosofi permainan yang diinginkannya selama jadi pelatih timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan tersebut memberikan pengakuannya kepada media asal Korea Selatan. Sintayong sudah menjadi pelatih timnas Indonesia sejak Desember 2019. Pelatih yang berusia 54 tahun itu mengambil resiko besar dengan memilih materi tim yang diisi oleh para pemain muda. Kebijakan potong generasi pun dilakukan oleh Sintayong di level timnas Indonesia senior. Saya mengambil resiko besar saat pertama kali menjabat di Indonesia, ujar Sintayong sumbernya. Saya fokus membina pemain muda. Lanjutnya, kebijakannya tersebut tak selalu berjalan mulus saat mengasuh timnas Indonesia. Sintayong mengaku banyak pemain yang mengalami penurunan performa sehingga tak dipercaya untuk kembali masuk ke timnas Indonesia. Saya menyaksikan banyak pemain, banyak yang tersingkir, ujar Sintayong. Banyak yang bertahan, mereka yang bertahan kini menjadi pemain utama tim nasional Indonesia. Lanjutnya, Sintayong mengaku senang dengan hasil kerja kerasnya membangun timnas Indonesia dari nol. Pelatih asal Korea Selatan itu mengaku bahwa programnya sudah tercapai. Sintayong yakin bahwa para pemain sudah bisa mengikuti gaya bermainnya sebagai pelatih timnas Indonesia. Ini telah tercapai, ujar Sintayong. Dalam jangka panjang saya telah melihat jauh ke depan. Para pemain sekarang sudah mengetahui gaya saya dengan baik dan mengikuti dengan baik. Saya bekerja sangat keras. Tim mendapatkan kekuatan karena itu, ujar Sintayong dengan mengungkapkan kebanggaannya. Pelatih timnas Indonesia Sintayong semakin percaya diri usai 2 kali menundukkan Vietnam dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih asal Korea Selatan itu menegaskan bahwa era emas Vietnam sudah berakhir. Pada periode emas yang diasuh oleh Park Hang-seo, sangat sulit untuk tim-tim Asia Tenggara termasuk timnas Indonesia untuk mengalahkan Vietnam. Ya, timnas Indonesia selalu menemui batu sandungan
kala bersua Vietnam asuhan Park Hang-seo. Musuh Sementara tradisi itu, ini Sintayong guys. kini tengah membangun generasi emas Vietnam. timnas Indonesia. Generasi emas yang sekarang tengah dibangun oleh Sintayong tersusun dari para pemain berusia muda. Kami Betul lah, melakukan hal banyak yang muda. sama seperti yang kami lakukan selama ini, ujar Sintayong. Vietnam adalah tim yang kuat, namun generasi emas Vietnam akan segera berakhir. Di sisi lain, Indonesia sedang membangun generasi emas dan terus maju. Pemain yang bermain di timnas senior. Lanjutnya, rata-rata usia pemain di bawah 23 tahun. Pada laga pertama melawan Vietnam berusia 21,5 tahun. Di pertandingan kedua, usianya 22 tahun 5 bulan, tidak di atas 23 tahun. Belum lagi, masih Jelasnya, lagi under Sintayong pun 23. mengaku bahwa para pemainnya sudah semakin nyaman untuk menjalankan filosofinya di timnas Indonesia. Filosofi. Dirinya mengaku tak mudah untuk mencapai hal tersebut karena memulai fondasi dengan cara memotong generasi dan juga hasilnya baru terwujud 4 tahun kemudian. Saya mengambil resiko besar saat pertama kali menjabat di Indonesia. Saya fokus membina pemain Tapi muda, sudah nampak ujar hasilnya. Sintayong. Ini telah tercapai. Dalam jangka panjang saya telah melihat jauh ke depan. Para pemain sekarang mengetahui gaya saya dengan baik dan mengikuti dengan baik. Saya bekerja sangat keras, tim mendapatkan kekuatan karena itu, pungkasnya. Media Malaysia Makan Bola takjub dengan timnas Indonesia usai menggila di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka pun melempar pujian setinggi langit kepada timnas Indonesia dengan menyebut skuad Garuda akan menjadi tim yang bisa mengguncang Asia di masa depan. Betul. 11 pertama Indonesia yang mampu mengguncang Asia. Tulis tajuk Makan Bola dalam salah satu artikelnya dikutip pada Sabtu 30 Maret 2024. Upaya tiada henti Indonesia akan mendatangkan talenta-talenta hebat dari Eropa membuahkan hasil. Dan bukan tidak mungkin sang Garuda akan mengguncang Asia di masa depan. Tulis Makan Bola. Terlebih lagi, para pemain yang didatangkan masih berusia muda, namun berpengalaman mentas di Eropa. Stok masih banyak. Nama-nama seperti Ragnar Oratmangun, Jay Itzels, Raval Strike, dan juga Nathan Chueon merupakan beberapa pemain baru yang berpengalaman di Eropa. Susunan pemain utama Indonesia melawan Vietnam memberikan sinyal bahwa mereka akan menjadi kekuatan baru di Asia di masa depan. Betul lah. Ketika beberapa pemain Indonesia bermain di Liga Utama Eropa. Tulis Makan Bola. Ya, tentu saja pujian ini bisa menjadi acuan bagi timnas Indonesia untuk semakin berkembang. Untuk selanjutnya, pasukan Sintayong akan menghadapi Irak pada tanggal 6 Juni 2024 6 Juni ya. dan juga Filipina Tarik pada tanggal keramat. 11 Juni 2024 dalam lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Media Malaysia @onefootball.m menjadi bulan-bulanan masyarakat Indonesia. Mereka menjadi bulan-bulanan karena meminta timnas Indonesia menghadapi Korea Selatan demi pembuktian kualitas dengan timnas Malaysia. Mayoritas pecinta sepak bola Malaysia tengah kecewa dengan hasil yang didapatkan oleh skuad Harimau Malaya. Malaysia melorot 4 posisi dari peringkat 132 ke 136 dunia. Dan di saat Sekarang ini bersamaan, dipotong ranking dah FIFA oleh timnas Indonesia. Indonesia naik 8 posisi dari peringkat 142 ke 134 dunia. Alhasil, untuk pertama kalinya dalam 12 tahun terakhir, ranking FIFA timnas Indonesia di atas Malaysia. Namun apa yang dicapai oleh sekejap skuad je Garuda kan? membuat panas oleh @onefootball.m. Media ini meminta timnas Indonesia untuk menantang timnas Korea Selatan, tim yang pernah ditahan oleh Malaysia 3-3 di Piala Asia 2023. @onefootball.m menilai, jika timnas Indonesia sanggup menahan imbang atau bahkan mengalahkan Korea Selatan, skuad Garuda baru pantas disebut lebih baik ketimbang Malaysia. Indonesia sudah di atas kita. Kalau Indonesia memang hebat, coba gelar laga uji coba dengan Korea Selatan. Jika tak bisa seri, Malaysia masih di atas Indonesia. Tulis akun @onefootball.m. Wah, ini satu cabaran unggahan positif nih. @onefootball.m menjadi bulan-bulanan netizen Indonesia. Sejumlah pecinta sepak bola tanah air meninggalkan komentar di unggahan @onefootball.m. Sampai 5 tahun ke depan prestasi yang dibanggakan Malaysia hanya imbang dengan Korea Selatan. Tulis akun @bahaspemainbola. Jay Itzels ditunjuk jadi bintang pilihan Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Wah, ini penampilan Bek baru timnas nih. Indonesia itu terpilih usai berhasil menunjukkan penampilan apik dalam 2 laga timnas Indonesia versus Vietnam. Dalam laga debutnya, Jay Itzels mampu mengantar timnas Indonesia mengalahkan Vietnam 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Pecah yang pada rekod, Kamis guys. 21 Maret 20 tahun. 2024.
Kemudian, Yang ini JHS nih. juga kembali membawa skuad Garuda mengalahkan The Golden Star Warriors atau julukan timnas Vietnam 3-0 di My Dinh National Stadium, Hanoi pada Selasa 26 Maret 2024. Menariknya, JHS juga menyumbang 1 gol melalui tandukan pada pertandingan kedua. Dan 2 pertandingan ini sudah cukup untuk membuat pemain Venezia FC itu terpilih menjadi bintang di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. AFC memasukkan JHS dalam daftar pemain bintang yang juga diisi oleh Song Hyung-min dari Korea Selatan, Eldar Samurodov dari Uzbekistan, dan Joel Kojo dari Kyrgyzstan. Menurut AFC, J berhasil membawa pengalaman Eropanya ke Asia. Pengalaman itu yang JHS yang penting. melakukan debutnya di Indonesia dengan clean sheet dalam kemenangan 1-0 melawan Vietnam di matchday ketiga, membawa segudang pengalaman bermain untuk klub-klub di Belanda dan Italia. Tulis AFC dikutip dari laman resminya Sabtu 30 Maret 2024. Bek tengah yang berusia 23 tahun ini juga tidak perlu menunggu lama untuk mencetak gol internasional pertamanya. Tambah tulisan tersebut. Itulah antara sedikit perkara yang dilakukan ya oleh Sintayong sepanjang dia mengendali atau menjadi coach di timnas Indonesia. Jadi sepanjang Coach Sintayong menjadi pelatih dalam timnas Indonesia, banyak kejayaan yang telah dikecapi ya, terutamanya dari segi pencapaian timnas Indonesia yang sebelum ini mungkin pihak-pihak lawan tidak melihat Indonesia ini ke depannya. Mereka melihat pada keadaan ketika itu. Tetapi apabila Sintayong yang menjadi pelatih timnas Indonesia, segalanya berubah wajah ya, daripada nol sehingga saat ini kejayaan demi kejayaan diperolehi oleh pasukan timnas Indonesia. Ini satu bentuk kekuatan yang terdapat pada timnas Indonesia apabila mempunyai pelatih yang berpengalaman, yang mempunyai kewibawaan yang cukup tinggi, dan juga cara dia menerapkan terhadap pemain-pemain dalam tim itu cukup serasi ya. Bayangkan dalam tempo yang singkat, ini selalu saya katakan, dalam tempo yang singkat dia dapat membentuk tim itu dengan baik sekali. Walaupun dia mendatangkan pemain-pemain baru ataupun pemain-pemain keturunan diserapkan dalam timnas Indonesia, tetapi dia dapat mencatur pemain-pemain itu, dan pemain tersebut dapat mengaplikasikannya di lapangan dengan strategi, dan juga mereka paham peranan mereka ketika di padang. Jadi dikatakan Sintayong memang dia telah mengguncang Asia, karena kalau sebelum ini timnas Indonesia untuk menentang Vietnam sangat payah ya. Baru-baru ini saya tengok dia mempunyai rekod 20 tahun timnas Indonesia tidak dapat mengalahkan Vietnam di kandang Vietnam. Tetapi akhirnya dengan strategi Sintayong, dia telah membentuk satu pasukan yang dapat mengatasi pasukan Vietnam. Bukan sejak satu perlawanan, tetapi 2 perlawanan yang dihadapi oleh pasukan timnas Indonesia. Kedua-dua perlawanan itu dimenangi oleh pasukan timnas Indonesia. Jadi inilah reputasi yang baik pada timnas Indonesia. Sungguh pun terdapat komen-komen daripada segelintir netizen yang mengatakan kenapa perlu ada pemain-pemain naturalisasi. Sebenarnya pemain naturalisasi ini seperti mana yang saya react sebelum ini, mereka juga mempunyai darah keturunan dari Indonesia yang membela Indonesia. Malah mereka sendiri sukarela ya, sukarela untuk membela timnas Indonesia. Jadi untuk mendapatkan pemain-pemain daripada luar negara, yaitu yang berketurunan Indonesia ini, tidak sukar bagi timnas Indonesia, karena ini satu kredit juga apabila terdapat ramai pemain-pemain tambahan ataupun pemain keturunan dalam timnas Indonesia. Ini akan dapat melengkapkan pemain-pemain sekiranya ada yang cedera, ada yang tidak dapat main ya. Jadi pemain-pemain ini dapat melengkapkan pasukan timnas Indonesia. Jadi keunggulanlah bagi timnas Indonesia saat ini apabila dia telah mendahului beberapa negara di Asia Tenggara ini sepanjang perlawanan dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, dan kedudukan ranking pasukan timnas Indonesia sudah melonjak naik jauh guys, tinggi dia punya kenaikan ranking itu.
apabila dengan kehadiran pemain-pemain yang berwajah baru ini dalam timnas Indonesia yang memperkuatkan timnas Indonesia. Jadi guys, kita sama-sama ya mendoakan agar Malaysia, Indonesia sama-sama dapat maju ke hadapan, dapat sama-sama menghasilkan result yang baik untuk perlawanan-perlawanan yang seterusnya. Jadi kalau menyebut tentang timnas Malaysia, timnas Indonesia, kedua-duanya memang kita sokong sama-sama ya. Jadi guys, sungguh pun di masa akan datang sekiranya dalam kualifikasi Piala Dunia, sekiranya kedua-dua tim Malaysia Indonesia bertemu nanti, di situ saya redo lah, mana-mana menang itu yang kita sokong ya. Jadi itulah, semoga dengan sepak bola ini juga kita dapat mengeratkan hubungan negara tetangga Malaysia Indonesia. Semoga terus mantap, dan juga siapa-siapa yang menang nanti, yang dapat sampai ke titik akhirnya, kita sokong 100% ya. Jadi itu saja untuk kali ini. Terbaik, dan juga Sintayong merupakan salah seorang pelatih yang memang mempunyai strategi yang luar biasa. Jadi itu saja, kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum, salam sejahtera, bye-bye.